Bismillah. Itu 英語で？違う違日う。本語で？その言葉で Bismillah ビスミラー。 Hirrahman 大好き。ユグ。かわいい。やへへへ。結果にどうぞ。一応日本は違う。あ日本は違う。あ、OK。食べます。はい。ね、これさ、チキンの味する？何？チキン。わかるかもしれない。また撮りたいの。見てて。これ綺麗撮れるね。ね。確かに。みんなわかるかな、言うなこれって。誰？Gue mau cerita sama kalian ini. Kalian mungkin pernah lihat foto bocil ini, bocil anak inilah, anak cewek ini ya. Atau pernah nonton video gue ini waktu gue zaman-zamannya YouTube tahun 2018-2019. Pasti follower subscriber lama gue pasti tahu anak ini. Yo ya, namanya ini Yuna. Jadi gue sering bikin video dia dulu, sering masuk video gue. Kita kenalnya dulu di Fukuoka, Kurume. Tempat tinggal gue dulu kan di Kurume gue. Kita jadi teman dulu waktu itu. Nah, waktu itu umurnya masih 16 tahun kalau nggak salah. Dia kelas 2 SMA. Dari 15 ke 16 lah umurnya kan. Jadi kita berteman baik gitu. Ada 1-2 orang namanya. Sekolahnya dia itu deket rumah gue. Jadi ya hampir setiap pulang sekolah gue sering ketemu, main sama dia gitu. Ya seperti gimana gue sama bocil komplek di sini. Gue sebenarnya suka main sama bocil tuh dari dulu, dari pertama. Emang dari dulu gue suka akrab sama bocil. Jadi nggak heran sekarang banyak sama bocil sama gue. Nah, akhirnya dia itu banyak banyak fansnya di Indonesia. Banyak yang senang sama video gue sama dia kan. Gue sering bikin YouTube sama dia kan. Akrab lah gue jadinya nih ya. Nah, cuman karena ada beberapa something kita sudah tidak berhubungan lagi, tidak main, tidak kontak, tidak, pokoknya hilang kabar lah gitu ya. Hampir 7 tahun, 7 tahunan gue nggak pernah kontak dia, nggak pernah berhubungan gitu kan. Tapi kalian tahu alasannya apa? Hal ini belum pernah gue ceritakan dulu waktu dulu sering nanya, bikin video sama dia dong, collab sama dia lagi dong. Gue kan gak pernah kasih tahu alasannya gue ya. Sekarang gue cerita. Kenapa gue cerita? Karena begini nih. Jadi, begini nih, alasan gue nggak sama dia. Jadi, dulu, sewaktu kita sering main akrab gitu kan, dia nggak punya pacar kan. Dia ini nggak punya pacar, jomblo lah. Dia ini anak jomblo. Nah, dia selalu ngeluh pengen punya pacar ya, pengen punya pacar. Kenalin dong sama temanmu, katanya di gua ini minta tolong gua. Tapi gua waktu itu nggak fokus ngurusin pacar-pacar gitu ya. Gua pengennya main-main biasa gitu. Akhirnya karena di desa, ya pengen juga, dia bilang. Akhirnya lah gua kenalin lah dia. Gua kenalin dia sama kenalan gua cowok. Nggak usah kita sebut namanya. Kita sebut pakai merek kamera aja. Namanya misal kayak Canon, Fujifilm, Sony misal. Sony aja ya. Gue kenalin sama namanya si Sony. Lu punya pacar nak? Enggak katanya. Si Yuna nggak ada. Nah, gue mau kenalin lu sama si Yuna nih. Dedek gue bilang. Kasih lihat fotonya cantik kan. Mau lah. Gue kasih lihat fotonya si Sony ke Yuna. Mau dia kan. Gue kasih tukeran line. Wah udah, habisnya gue tukeran. Berselang beberapa minggu, saling gue nggak tahu gimana lanjutannya dia, gue jarang ketemuan. Akhirnya gue pengen ngajak ketemu, gue balik gue chat. Balas chat di gue tuh jutek. Balas chatnya ke gue tuh kayak nggak biasa gitu, kayak sombong, menjauh kan. Gue, kenapa ini orang, gue bilang. Ini bocil kok jadi begini ya, sama gue belum berpikiran negatif waktu itu. Tiba-tiba dia ngomong gini ke gua,
hapus video-video gue di YouTube-mu katanya. Hah? Kaget gue. Tiba-tiba dia nyuruh gue video-video kita yang dulu di YouTube sama dia disuruh hapus. Kok? Hah? Maksud lu apa? Pokoknya hapus. Kalau tidak gue laporin lu polisi. Sampai nyuruh ngancem gue bakalan dilaporin polisi sama si Yuna ini dulu. Wih, emosi gue cari dia langsung. Pokoknya kita harus ketemu, kita harus ngomong, gue bilang gitu. Besoknya kita ketemu di stasiun seperti biasa. Chat, ketemu gue pulang sekolah. Nggak mau dilihat muka gue, judes dia. Kenapa lu tiba-tiba marah sama gue katanya. Pokoknya gue minta lu hapus video gue bilang. Kok lu tiba-tiba marah sama gue bilang. Jelasin dulu dong alasan lu marah, kenapa tiba-tiba gini katanya. Alasannya dia, gue takut ditahu masuk YouTube sama guru gue katanya. Guru gue, teman-teman gue katanya. Padahal gue udah bikin video sama dia sudah 1 tahunan lebih, udah sering. Dan teman-temannya di sekolah itu tahu gue. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Kenapa lu tiba-tiba ngomong kayak gini? Alasan lu apa? Gue bilang. Padahal dulu kan gue izin sama lu, kita biasa aja tiba-tiba gini. Kenapa lu bisa berubah? Akhirnya gue paksa, gue tanya. Siapa yang mempengaruhi? Gue bilang gitu. Ternyata gue dijelek-jelekin sama si Sony ini. Si Sony ini ngomong macam-macam ke Yuna, bilang, lu pakai baju sekolah lu ditangkap, dimarah sama sekolah lu. Pokoknya ditakut-takuti lah. Dia kan masih bocil ya. Akhirnya takut juga dia. Sampai disuruh mau dilaporin gue ke polisi kan. Kenapa gue bisa tahu si Sony ini? Karena gue tanya si Yuna, siapa yang pengaruhi lu? Karena dia bocil ya. Pasti dia polos, ngaku dia. Kalau gue kasih tahu lu jangan ya katanya berantem atau apa-apa. Di si Sony kata. Emosi lah gue telepon, udah diangkat, gue chat dia, maksud lu apa? Gue bilang, lu gue kenalin sama gue cariin cewek, gue kenalin sama cewek, biar lu bisa ada pacar, lu malah jelek-jelekin gue bilang, maksud lu apa lu? Nggak berani dia angkat telepon gue, nggak berani dia balas chat gue, hilang kontak. Akhirnya gue rusak hubungan gue sama si Yuna. Terus dia bilang gini sama gue nggak mau lihat mukamu lagi. Digituin gue sama si Yuna ini. Ini terakhir kali katanya. Oke, fine gue bilang. Langsung gue nggak urus dia di sana kan. Akhirnya pindah gue ke Kyoto. Tapi anehnya si Yuna ini nggak blokir gue. Nggak blokir Instagram gue. Kenapa gue nggak diblokir kan? Padahal dia benci banget sama gue. Tapi kok dia nggak blokir gue ya bertahun-tahun, gue bilang ya. Tapi kok bodo amat ya, gue biarin aja kan. Terus akhirnya berselang 7 tahun, mungkin sudah mulai berubah. Dia mungkin udah dewasa, gue nggak tahu gue. Akhirnya gue iseng-iseng chat dia kan. Waktu gue ke Tokyo. Halo Yuna, Genki. Dibalasnya gue, Genki yo katanya. Kaget gue. Ya, kamu gimana? Sehat, gue bilang. Kamu ingat sama gue bilang. Ingat katanya. Masih biasa sih balasnya. Kamu kerja di mana sekarang? Gue bilang. Gue kerja deh sekarang kerja di salon potong rambut. Cita-citanya kan dulu mau jadi potong rambut. Sekarang udah bisa kerja di tempat salon rambut. Di mana? Gue kira di Fukuoka. Ternyata dia kerja di Tokyo. Di Tokyo, gue bilang. Kebetulan gue ke Tokyo nanti ada acara. Lu mau nggak ketemu sebentar sama gue bilang. Gue lihat jadwal dulu. Nah, dia bilang, gue lihat jadwal dulu, gue ambil. Oh, berarti dia mau ketemu sama gue bilang. Oh, akhirnya gue, oke. Tapi gue belum yakin ini, dia beneran mau ketemu sama gue atau cuman mau bohongin gue, ngibulin gue kan. Akhirnya gue chat tanggal segini bisa. Bisa katanya di stasiun ini. Gua 7 tahun belum pernah ketemu dia. Gimana rupanya, gimana kehidupannya, gimana gue pengen tahu semua kan. Akhirnya gue waktu ke Tokyo, gue ketemulah gue di Shinjuku. Pas gue lihat dia, muka sih nggak berubah, tetap dia, karena dia dandan sekarang kan udah dewasa. Umurnya 21 tahun. 16, 17, 18, 19, 20. Dua-dua lah umurnya sekarang. Udah dewasa dia. Ntar kalian lihat di video ini.
gue ngelihat dia bengong gini. Gue bilang, dulu lu bocil, sekarang lu udah besar ya. Lu masih nggak suka ngambek-ngambek? Gue bilang, suka apalah gitu. Ah nggak, itu kan dulu, jangan bahas-bahas yang dulu lagi, malu dia. Malu-malu, tapi itu momen-momen indah waktu itu kan. Nah, karena gue baru pertama ketemu dia, jadi gue sungkan untuk bikin video sama dia. Jadi gue masih sembunyi-sembunyi gitu. Tapi lama-lama ngobrol, ceritain nostalgia, kisah-kisah dulu waktu gimana kita suka bermain di taman, main semua gitu kan, bercanda. Gue cerita semuanya, akhirnya kita sekarang teman baik sama dia, baik-baikan lah gue sama dia. Dia tanyain, gimana kabar istrimu, katanya. Ternyata dia memantau Instagram, sosial media gue. Mungkin itu alasan dia nggak ngeblokir gue. Dia, gimana kabarnya Yusuf, katanya. Gengki Yusuf, kata ditanya sama si Una, dia tahu kehidupan gue tanya dia, lu kapan nikah? Belum, dia nikah. Terus temannya yang satuan udah nikah, punya anak. Terus dia bilang gini, temannya yang satuan tuh udah punya anak, pengen nemuin anak gue sama dia, nanti aja anakmu ketemu anaknya si Mina, katanya gitu. Iya, gue bilang. Akhirnya gue cuman geleng-geleng, lu ya dulu yang suka ngambek, gue bilang. Sekarang udah dewasa, dia udah pemikirannya udah masa depan gitu. Kerja di salon dia sekarang. Bangga gue. 7 tahun gue nggak ketemu, akhirnya ketemu, gue kaget gue ketemu sama dia. Eki gitu.ここは駅や。またいつ大阪行くの？まだわからない？福岡じゃなくて大阪 USC とか、何回行った？福岡やるときは福岡行く。大阪行くの？こっち？昨日ここから来たよ、私。ここ降りて、こっちに歩いて、鈴屋。じゃあ。いや、やっぱり前はそんな気にしない。勝手にとっても、今はちょっとまだ化粧してない、これ良くないとか気にしてるね、カメラ。そうでしょ。これはちょっと今から楽器になります。楽器になります。また公園に遊びに行きます。鬼？ゆなちゃんどこ行くの？どこ行く？あんたどこ行くの？なんで返事？どこ行くのって聞いてるよ。今。初めてここに。高戸の
どれ高いだろうな。さあテラス。滑っていいよ。どこ行く？滑っていいよ。やだ。あれ乗っていいよ。疲れるより。これ初めて来たの、ここ。初めて？それで顔が綺麗に撮れる。映るよ。東京なんかこの目また撮りたいの。見てて。これ綺麗に撮れるやん。ね。うん。確かに。みんなわかるかな、言うなこれって。誰？別人すぎ。大人あなたね。私変わった？私。全然。一緒？髪の毛が違う。髪の毛だけ？8回？ダメ。これ1回じゃ落ちんよ。うん、わかるよ。後でこれ最後のする。あれ子供は？ゆうくんは何が？ゆうくん飛びが好き？めっちゃ多分みんなこうだけど。私だけ買ったよ。自分が好きだから自分だけ。どこ押すの？3回押したら。いや、なんか電池。いいの？すごいね。うわ、うまい私。すごい、ありがとう。光る？光る？カーブ？はい。電池入れてないから。そういうこと？かわいい。ありがとう。ああ、これはできるよ。ほら。どうかな。Bismillah.取れそうやね。騙された。取れたりして。取れそう。取れるよこれ。取れるよ、上と取れるよ。オッケー。ナイス。おお。すごい。出たもん。ありがとう。いいね。そうね、私ね。見て。画面見て。かわいい。バイキンじゃないわ。Jadi gitulah cerita gua sama dia. Buat yang belum tahu namanya Yuna. Dulu gua kenal dia waktu dia SMA kelas 2 baru naik kelas. Terus kita temenan, sempat berantem, musuhan, malah sampai mau melibatkan polisi. Tapi sekarang udah pada dewasa, dia udah kerja umurnya 22. Dia sudah kerja dari penata rambut salon.
dan cita-citanya udah tercapai dan kita sudah seperti ya jadi teman biasa sekarang. Nanti gue ajak anak gue ketemu dia juga, gue kenalin istri gue ke dia nanti. Oke guys, itu saja dari gue.